Bersama dengan gua adalah Rian Adriandi, sutradara Nawila. Gua thank you banget, gue bisa nonton review lu yang 20 menit lebih itu. Iya. Terima kasih Panji. Terima kasih. Tahu nggak kenapa gue terima kasih? Gue tahu itu gue nggak minta dan gue tahu itu genuine banget. Dari mana lo tahu? Karena bahkan gue nggak pernah ngomong seperti itu soal karya lu. Selamat datang di dunia Nawila. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Wila. Dul sudah pulang. Ayo main sama Farida. Wira lupa. Saat gue sendiri, hatiku sendu. Jadi nanti kamu sekolah kayak Dul. Teman baikku? Iya. Kalau nanti aku mau main, ya tunggu aku pulang. Tony itu kesepian ya. Orang anak konco-konco ini sakti lunya. Wila tidak bisa main sama Dul, sama Ida, sama Bud. Wila, jangan buat Mama marah ya. Senangnya berjumpa dengan temanku lagi, seperti buku berkumpul di lemari. Buat apa susah bila kau tak sendiri? Senyummu buat aku bahagia. Coba kau dengarkan, langkahku berbunyi, sikilku iso bunyi. Sikilku, oh sikilku, 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 iso muni. Sikilku iso muni. Gue nggak bahkan gue nggak pernah bilang kayak stand up spesialnya Panji layak masuk HBO gitu, nggak pernah. Thank you bro. Emang tidak. Emang tidak. Aduh. Rian Adriandi harusnya sampai dengan titik ini Rian Adriandi sudah menyentuh hati banyak sekali penonton bioskop Indonesia. Amin. Untuk yang belum, moga-moga obrolan ini menggerakkan lu untuk nonton Nawila. Kita tentu akan ngobrolin Nawila, tapi sebelum ke situ, gue mau ngomongin soal film bagus. Karena gua kan bilang ya, Nawila itu kalau lu pengen nonton film bagus banget, nah lu tonton Nawila. Biar kapan-kapan lu bisa bilang, emang film Indonesia ada yang bagus? Nawila gitu. Aduh, waduh. Gitu. Oke, Tapi sebelum oke. ke situ, I gue appreciate pengen ngomong. Lu ingat gak lu mengomentari satu akun yang lagi ngomongin pernyataannya Pak Manoj? Iya. Pak Manoj ngomong soal kita bikin film. Dia ngomong gitu. Ya, terus dia bilang Pajaknya 2 kali. Apa kita sepanjang film akan impersonate Pak Manoj aja? itu tidak bisa. Jadi si Pak Manoj bilang, ini untuk yang nggak tahu ya. Jadi mereka lagi rap. Jadi Angga, Sasongko, Pak Manoj, Punjabi dan beberapa orang lain. Dari Magma Pictures ada, dari Falcon ada. Itu Erika ya, mewakili Falcon. Itu dia diajak datang ke Komisi 7, rapat dengar pendapat umum. Mereka pengen ngomongin soal film, industri film, distribusi dan segala macamnya. Terus Gue nonton full tuh, 2 jam kan? Oh, lo nonton full? Nonton full. Jadi ada satu momen di mana Pak Manoj cerita untuk ilustrasi, dia bikin kala, budgetnya 8M ya kalau nggak salah ya. 7M. 7M, yang menonton 80.000. 70.000. 70.000. Ruginya 8M. 8M. Betul. Terus, walaupun dia jebol di situ, dia bikin lagi film. Suster Ngesot. Budgetnya 1M, Untungnya 4M. untungnya 4M. Dia ilustrasi bahwa kita berniat bikin film bagus dan kita percaya. Ini kalau gua nggak salah nangkep ya, mungkin lu dapat konteks yang lebih itu. Iya. Kita berniat untuk bikin film bagus, gua tumpahin budget ke film ini, saking percayanya, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Pada saat yang bersamaan, gue bikin film budgetnya males-malesan, ternyata menang gitu. Sehingga jadi agak bingung nih. Industri film Indonesia tuh penuh dengan ketidakpastian. Kayaknya yang gue tangkap adalah sepanjang perjalanan tuh film Indonesia tuh industri tuh nggak jelas. Jadi tolong bantu kami di beberapa aspek.
Salah satunya pajak. Iya, iya betul kayak gitu. Nah, waktu lu ngeliat itu, terus lu sempet khawatir. Gue khawatir orang salah nangkep deh. Karena klipnya dipotong. Klipnya dipotong, terus Pak Manoj tuh sempat ada statement gini di belakang. Apa namanya? Seperti itu, saya mau bandingin. Tapi kalau misalnya kamu tanya saya, apa saya happy bikin film seperti itu? Tidak, itu eksperimental. Nah, udah klipnya segitu doang kan. Gua ngelihat quote tweets dan nge-reply. Mereka langsung menangkap bahwa dari pernyataannya Pak Manoj, yang eksperimental tuh kalah. Dan gua nggak mau lagi bikin kayak kalah. Karena Suster Ngesot aja laku gitu. Padahal Pak Manoj bikin Suster Ngesot untuk eksperimen, ngelihat gitu. Bisa nggak kalau gue pakai yang kecil, ternyata untungnya gede kan? Ya itu tadi bener. Jadi terus Pak Manoj punya statement yang pasti di industri perfilman Indonesia adalah ketidakpastian, gitu. Makanya ketika kebijakan pajaknya, misalnya kalau Mas Angga nge-touch soal reklame, pajak reklame ngiklan gitu-gitu. Jadi untuk ngentengin budget promosi. Untuk ngentengin, iya. Nah tapi kan yang orang bisa tangkap dari pembahasannya Pak Manoj adalah ada film bagus, ada film laku. Dia ngomongin film laku tuh nggak bisa ditebak. Betul. Tapi yang gue lagi pengen bahas sama lu sekarang adalah apakah film bagus ada formulanya. Jadi kan kalau film laku kan formulanya nggak tahu. Yeah. Lu bisa taruh Rian Adriandi sebagai sutradara. Gini deh, Rian Adriandi sebagai art director, gitu, art director, terus Aco sebagai sutradara, Erna sebagai produser, ada Reza, ada Luna, ada semua lu taruh di situ, belum tentu laku. Betul. Mungkin bagus, Betul. tapi belum tentu laku. Nah, kenapa gue ngomong gini? Karena lu bikin animasi bagus banget, lu bikin film bagus banget. Kita nggak usah ngomongin film laku deh, itu mah nggak akan ketebak formulanya. Tapi gue akan lihat time mark lu barusan ngomong ya, 452 ya. Oke, nggak apa-apa. Ntar gue akan kembali ke statement itu, supaya orang ntar bisa ngulang-ngulang di komen. pertanyaan gue adalah, apakah ada formula film bagus? Menurut keyakinan saya, semoga tidak ada komunitas pendukung film jelek lalu menuntut saya nggak. Komunitas pendukung film jelek. Kalau bagus tuh ada dua menurut gua, ada soal taste sama ada soal output produknya gitu. Nah, output produk kan pastinya lu bisa kontrol dan harus lu kontrol. Tanggung jawab lu sebagai sutradara adalah memastikan output produknya tuh jadi barangnya gitu. Audionya kedengeran, gambarnya jelas, ada actingnya, ada maksudnya semuanya, aspek teknis lah, aspek teknis tuh jadi nggak tiba-tiba kelihatan gitu gara-gara pindah setting tiba-tiba kameranya jadi kamera HP. Ya, itu kan menurut gua ya di luar bagus secara taste gitu ya. Nah, tapi kalau secara kadang bingung juga kalau menurut gua, kalau secara taste tuh gua tuh suka ngasih perumpamaan gini. Nabi Muhammad aja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan karena lu sering ngomong Ustaz Felix ya. Dia menyampaikan, dia manusia paling benar kalau keyakinan kita ya di Islam. Manusia paling benar. Yang nggak setuju aja banyak. Iya sih. Siapa gua gitu maksud gua. Siapa filmmaker gitu. Tapi kan tadi pertanyaan lo adalah karena menurut lo gue bikin animasi bagus, terus gue bikin film bagus juga. Nah, tadi gue marking timing lo adalah karena menurut gue itu mindset yang masih harus dilurusin. Iya. Banyak orang masih merasa animasi bukan film. Dari cara lu tadi ngomong itu aja gitu. I agree. I stand corrected. Rian beberapa kali bilang film animasi adalah film. Iya. Cuman mediumnya aja berbeda. Benar. Technicality-nya more or less the same? Iya, maksudnya secara pembentukan barang ya sama gitu kan. Pasti dari script, dari story, and then grammar bahasa visualnya sama gitu. Mau close up, mau wide shot, mau pakai cut kah, mau transisi kah, mau linear, mau multiple timeline, maksudnya tetap sajiannya tuh film gitu. Kalau teorinya seperti itu, berarti kalau lu bisa bikin film, bisa berbagai macam. Orang ketika udah bisa bikin film, dia bisa bikin film horor, drama, komedi, animasi sama bagusnya. Bahkan animasi itu medium, animasi bukan genre. Lu mau bikin animasi horor bisa. Oh iya benar juga. Lu mau bikin animasi drama bisa. Animasi dewasa bisa. Animasi dewasa bisa. Mana? Tapi itu ini menarik pembicaraan ini. Itu keyakinan lu dari lama. Iya, gua meng-approach Jumbo bukan dengan gua bikin animasi, enggak. Gua lagi bikin film. Berarti lu nggak deg-degan ya waktu mau bikin Nawila? Ada deg-degannya. Padahal kan sama. Deg-degannya adalah
lebih banyak hal yang nggak bisa gue kontrol. Karena gini, animasi nggak exist di dunia nyata, Iya. right? So I have to make everything, every frame is in my control. Gue bisa bilang ke animatornya, frame 1 Don merem, frame 3 Alicia naik, frame 4 semua bisa gue kontrol. I really literally play God gitu. A live action, after you say action, you let things happen. You can only record. Ada hal-hal yang gue nggak bisa pastiin gitu. Tiba-tiba ada daun lewat, atau misalnya si Luisa atau siapa nafasnya nggak sesuai yang gue pengen. Gue nggak bisa diam gitu, nggak bisa kan? Maksudnya Secara directing lebih rumit. secara kepasrahan mungkin lebih filosofikal ya. Tapi maksud gue, Menarik. setelah gue bilang action, I need to leave some room on how the universe was gonna respond. That's very interesting. Walaupun film saya tidak laku, tapi salah satu yang waktu itu jadi bahan perdebatan di kepala gue adalah, di kepala gue tuh ada gambaran bentuknya seperti apa. Bahkan di kepala gue ada bayangan adegannya bakal seperti apa. Tapi karena gue selalu merasa film itu medium yang kolaboratif, gue mesti ngasih ruang pemain gue untuk ngedeliver ceritanya seperti yang dia bayangin juga, walaupun nggak seperti yang ada di kepala gue. Sehingga gue tuh selalu setiap kali selesai, gue selalu butuh waktu agak lama. Mau gue perbaikin nggak ya, seperti yang gue mau, atau gue mau relain. Karena ujung-ujungnya ceritanya nyampe. Kalau yang dibela ceritanya tersampaikan. Tapi kalau yang dibela gambarnya nggak sama. Nah itu tuh selalu begini tuh setiap take. Lu sama editor lu yang di kepala lu itu udah lu omongin dari sebelum syuting nggak sama editor? Ulangi? Sama editor lu, lu sudah mengkomunikasikan apa yang lu bayangin the whole film ya? Itu sebelum syuting nggak? Belum. That's very crucial menurut gua. Oh. Editor lu harus tahu lu mau bikin film kayak apa gitu. Sehingga editor gua, Mas Teguh Harjo, Mas Tejo, itu karena dia udah tahu dan dia pun juga dapat bayangan gitu. Maksudnya oh filmnya gayanya seperti ini segala macam. Jadi dia bahkan juga nyusurin take yang gua nggak anggap good. Oh. Dan dia minta izin, boleh nggak kalau menurut gua beberapa respon lebih bagus di take yang menurut lu bukan oke, gue pakai gitu. Jadi Karena dia ngebelain apa yang pernah lu katakan sebelumnya. iya, karena dia pernah misalnya kayak gue pengen Nawila nih polos ya, tidak ada tendensius, dia punya logika 2 kali lipat. Karena kalau orang dewasa tuh karena gue mau ini nggak ya, tapi kalau gue ini ada ini. Nah anak kecil kan nggak nyampe sana, dia cuma sampai sini gitu. Jadi kalau menurut Tejo ada take yang ini Nawila delivery-nya lebih impuls daripada mikir. Gue pakai yang ini ya gitu. Karena dia udah tahu gitu loh. Nah, I think it's crucial dari awal tuh editor juga tahu. Karena dia editor. Gue tuh nonton dokumenter soal editing dan menurut gue satu kalimat yang mengubah semuanya. What makes a film is the editing. Titik. Kayak screenwriter does not make the film. They make the script. Director tells the script visually. Tapi in the end itu jadi apa yang lu lihat di bioskop tuh kerjanya editor. Padahal ya, gue nggak tahu ini berlaku juga sama lo atau enggak. Padahal setahu gue praktek industrinya, setidaknya terakhir kali gue masih terlibat dalam penyutradaraan, seringkali kita nggak tahu yang ngedit filmnya siapa pada akhirnya. Oh really? Iya. Nama belakang orang Irish ya? Oh really? O'Reilly. O'Reilly. Ya tapi kan oke. kalau lu minta, lu demand, lu udah pengen, gue Karena pengen. editor itu editor Jumbo. Oh. Nah, mungkin advantage ya atau privilege gue adalah karena sebelumnya gue ngerjain Jumbo. In animation editing itu 2 kali. Kenapa? Karena editing 2 kali gue jelasin dulu dikit. Jadi di depan kan kita semua storyboard. Karena gue nggak bisa animasi tuh kayak seenak jidat kayak take terus gue kayak kalau live action take gue nggak suka. Let's do it one more time gitu ya. Animasi I'm gonna cost a lot of money and time kalau satu shot gue ulang gitu. So sebenarnya nyiptain sistemnya ini kan Walt Disney ya, nggak storyboard, the whole film. Abis itu diedit dulu storyboardnya, jadi animatic the whole film. Mungkin pakai temporary voice, bisa jadi orang kru-krunya atau directornya, temporary music. Bahkan Pixar dulu nge-convince Tom Hanks untuk mau lagi ngerjain Toy Story 4, itu ngasih dia nonton sebelum kontrak ya. Wow. Sebelum kontrak, ditontonin dulu animatiknya 90 menit.
terus dia kayak suka sama story-nya dan yaudah dia mau. Nah, kenapa animasi melakukan itu? Karena if producers, executive producers punya issue sama story, sama apa segala macem, mau ngerombak tuh masih murah. Iya. Cuman ganti gambar sketsa aja Iya, gitu. iya. Nggak sampai udah jadi, terus tiba-tiba udah di-render segala macam, habis berapa ratus miliar gitu, terus kayak, ini di take out deh, ini nggak kan, maksudnya nggak efektif gitu. Jadi berantemnya tuh di situ gitu. I think that's what makes Pixar tuh secara storytelling on point banget gitu. Nah, gue melakukan hal yang sama. Gue nggak sepenuhnya bikin animatik, cuman I storyboard everything in Nawila gitu. Baru abis itu gue bawa storyboard itu ke Pak Yadi Sugandi, ke Tejo. Nah, baru ntar Pak Yadi Sugandi, sebenarnya kan gini, Ernest pernah nanya ke gue, apa challenge terbesar lu? Gue ngerjain animasi, pikiran gue, editorial thinking gue udah chronological. Karena gue bikin storyboard itu kan. Jadi sementara gue baru nyadarin kalau di live action orang tuh bisa ngambil master dulu satu adegan full, habis itu gue cover lu, habis itu gue cover dia, di editing bisa dicop lagi, sehingga bisa jadi sebenarnya shot 1 sama shot 3 itu satu take yang sama, tapi di editing jadi gitu kan. Gua di animasi enggak, shot 1 ya gue bikin shot 1, shot 2 gue shot 2, shot 3 gue shot 3. Karena ketika gue sebar itu task untuk ke 3 animator ngerjain 3 shot yang berbeda. Padahal sebenarnya shot 1 dan shot 3 itu angle-nya sama, lensanya sama dan segala macam kan. Sehingga ketika gue nyerahin storyboard gue ke Pak Yadi is very very kind and very very agree. Kolaboratif banget. Gue tuh khawatir seneng banget ngajar. bro. Iya, gue tuh karena dia tuh di sini kan, dia DP-nya Petualangan Sherina, DP-nya Laskar Pelangi, which in the first place makes me believe bahwa karakter anak tuh bisa dimensional gitu. Salut Mas Riri Riza. Respect. Terus pas lihat storyboard gue, Pak Edi tuh bisa bilang, ini kan shot 1 sama shot 7 take yang sama gitu. Jadi, nah terus sama sama Astrada sama editor, iya jadi yang tadinya gue kira scene gue tuh misalnya 10 shot, sebenarnya cuma 3 take. Iya, betul. Kayak gitu kan. Nah, terus atau ini mau nggak kita one take aja, kita follow wilanya gitu-gitu. Jadi nah, cuman itu udah figured out di awal sebelum syuting. Itu lu tuh pakai previs nggak? Jadi bikin kayak animasi sederhana gitu. Ada yang musikal di Sikilko Isomune ada Berarti previsnya. itu setelah ngobrol sama Pak Yadi sama Sambilan Pak kan Tejo? kita punya meeting pre-pro kan. Nah, mungkin juga gue nggak tahu ya. Salah satu privilege-nya adalah gue belum pernah nge-direct script yang ditulis orang lain. Sehingga I don't second guess, I don't second question ini. Maksud lu gimana ya gitu. Karena I write and direct. Gue menjawab review lu ya kan, lu nanya siapa yang nulis ya. Gue yang nulis dan direct. Jadi pas nulis tuh gue udah ada adapted screenplay. Udah ada treatment. Iya. Jadi gue ada nulis misalnya kayak Nawila menembus apa gitu kan. Nah, baru dari situ dicari lokasi terus sama production designernya Tandrini Handayani, kita previs pakai 3D simple gitu dan pakai apa namanya? Bukan cardboard ya. Jadi kayak si Nawilan Mama tuh cuman kayak gepeng gitu, gambar 2D gitu. Ya, yang menarik yang gue suka, tapi sebelum lanjut sih, gue denger review kan selalu ngomong gini, ada scene Wila sama Dul duduk di bangku, abis itu latarnya gerak. Gue nanya-nanya ke orang dewasa, baru lu yang ngomong kayak gitu, karena anak-anak memperceive shot itu seperti lu memperceive shot itu. Gue nanya sama orang dewasa, lu suka Sikilko Isomune? Iya, gue suka deh scene dimana Dul sama Wila duduk di bangku, abis itu mereka jalan. Orang dewasa ngomongnya gitu. Oh gitu ya? Anak-anak bilang, aku suka deh pas Dul sama Wila duduk, rumah sakitnya gerak. Iya. Kayak lu. Iya. Gue kayak, wow, that's a very interesting point of view on how children see the world gitu. Nah, what does that say about me? yeah, you're a big kid. tapi balik ke yang tadi, kenapa gua justru karena gua deg-degan, I draw everything in the beginning. Karena gua nggak tahu apa yang gua bisa kontrol dan apa yang gua nggak bisa kontrol on the field. Cuaca, ngejar matahari, anaknya lagi nggak mood segala macam kan. Dan alhamdulillahnya karena itu udah figure out, gue bukan director yang datang ke lokasi terus shot apa ya gitu.
Iya. Kan gue tahu ada yang kayak gitu kan, terus ngobrol sama DP, kita Iya, cari apa ada. ya, kita cari apa gitu, enggak. It's a nightmare for the crew. Iya, nah maksudnya kita udah tahu gitu shotnya apa aja. Nah tinggal yang memang PR-nya si Astradanya, kayak misalnya scene, kita ngomong spoiler nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oh ya, scene Tega Juwita. Scene Tega Juwita itu ya gitu kayak ini bisa nggak ya kekejar sehari, akhirnya harus 2 hari gitu karena ada beberapa shot yang gue kekeh enggak ini harus dipisah gitu, kayak gitu sih. Lu sepakat nggak penilaian gue terhadap filmnya itu tentang apa? Sepakat banget. Gua share review lu ke produser, ke Anggia Karisma, dia nangis. Oh, kok nangis? Karena you get everything we're trying to say, Ji. Ih, Bener. terharu gue. Dengan pas dia bahas soal menghatamkan dunia kecil dari kamar ke luar segala macam, that's exactly what Nawila is gitu. Makanya gua kalau ada orang yang nge-review bilang kayak ini film drama, gue bersyukur. Tapi kalau ada yang nulis ini film coming of age, gue bersyukur banget. Karena it is literally coming of age, tapi kalau bukan kayak dari umur 16 jadi umur 17, enggak. Ini coming of age anak umur 6 tahun jadi anak umur 6 tahun yang paham dikit. Iya. Lebih ke situ aja sih gitu. Bahwa kayak oh ternyata ya kan Indian dia sebenarnya statementnya tuh filmnya tuh bookend gitu loh, kayak montage di depan tuh gue ulang lagi di belakang, tapi point of view-nya sedikit nambah gitu. Aku suka pisang, tapi papaya juga enak gitu. She's able to open up a little bit gitu, dan dia ngelihat si Booth nggak suka orange cruise, maunya sirup merah. Gue boleh coba juga nggak gitu, kayak dia open up to new things, dan ternyata nggak apa-apa kok gue nggak satu sekolah sama Farida dan Booth. Daripada gue dapet sekolah yang tidak menerima siapa gue gitu, mendingan gue beda tapi kan tau juga gue masih bisa main di gang. Ya maksudnya ya you learn new things ya tadi, ngelebar pelan-pelan gitu. Mungkin karena tergantung pengalaman setiap orang juga sih. Gue soalnya ngalamin sesuatu yang serupa. Artinya gue ngelihat dunia gue ngelebar dan menyadari dunia gue ngelebar waktu gue kecil. Tadinya dunia gue cuman kamar gue, abis itu dunia gue rumah gue, abis itu dunia gue, kamar gue, rumah gue, sekolah gue. Abis itu suatu hari, I discover Jakarta. Gara-gara nyokap gue nggak jemput-jemput gue. Jadi gue nggak tahu, sekolah udah sepi, udah sore, nyokap gue lupa jemput gue. Jadi gue jalan kaki. Itu udah di Jakarta? Udah di Jakarta, di SD Triguna, gue jalan kaki menuju rumah gue. Bermodalkan ingatan saja. Terus gue jalan, and then gue kencing di batu gitu, pokoknya semua gue belajar banyak tentang dunia. Ternyata gue nggak toilet umum nggak di mana-mana, semua yang kayak gitu. Jadi kayaknya gue ngerasain apa yang yang gue rasakan kan gitu. Dan yang gue memvalidasi gue adalah sebenarnya klip BTS-nya udah nyebar juga. Jadi last day-nya Freya sebagai Farida, last day-nya Arsenio sebagai Booth itu terjadi, tapi Willa tuh belum last day, Luisa tuh belum last day, dia masih banyak hari untuk syuting kan. Nangisnya lama banget sih. Iya, gue lihat itu. Nangisnya lama banget, dan itulah gue melihat bahwa oh dia ngelihat ini eventnya katastrofik ya gitu, gede banget ini buat dia. Padahal orang dewasa bilang enggak, ntar kita masih promo, kamu masih bisa WhatsAppan, maksudnya masih buat kita mungkin kayak nggak segitunya kok gitu, tapi buat dia tuh sedih banget gitu, kayak kapan kita ketemu lagi, masih lama gitu, maksudnya oh wow gitu, kayak magnitude-nya tuh bisa beda gitu. Makanya masalah soal kayak kok teman-teman gue dapat buku gue enggak, itu bisa matter of life and death gitu buat seorang anak. Gue kayaknya nggak tahu udah pernah dapat jawaban ini atau belum, tapi gue nggak tahu apakah lu pernah ngomong ini atau belum, tapi yang pasti gue nggak nemu. Ini tuh film keberapanya si Luisa namanya? Sebagai pemeran pertama. Sebagai pemeran? Sebagai pemeran utama. Enggak, sebagai aktor. Sebagai aktor gue nggak tahu ya, tapi dia sebelumnya main di Patah Hati Yang Kupilih. Oh, jadi mungkin itu dan ini? Iya, tapi dia juga kayaknya sama FTV main, dan sama iklan main. Karena bagusnya nggak lazim menurut gue. Iya, Ernest juga ngomong hal yang sama di reviewnya dia. Tapi gue juga, iya mungkin kenapa itu yang gue langsung kayak, ya ini Willa gitu pas casting gitu. Gue mau nanya lagi, tapi agak mundur lagi. Apa yang faktor penentu apa yang membuat lu ngambil sebuah cerita? Gue mau bikin cerita tentang ini. Bukan antara kan pilihannya adalah ceritanya datang dari diri gue atau ceritanya dari orang lain. Kalau dari orang lain, antara yang ini atau yang ini. Gitu. Faktor penentunya apa?
waktu gue ngelihat Jumbo dirayakan banyak banget orang Lebaran tahun 2025, I notice bahwa gila keluarga Indonesia masih kekurangan film banget. Kenapa ketawa? Sorry, gue ketawa karena gue tiba-tiba balik mundur ke momen di mana film itu fenomenal sekali sampai titik di mana dia dituduh sama banyak masyarakat yang lebih konservatif itu film apa musyrik atau apa sih yang hantu? Iya, musyrik. Karena gue percaya, ya gitulah. Ya itulah. Oke. Anyway, terus? Ya film Indonesia berkembang banget. Kita let's just agree on it gitu ya. Banyak filmmaker baru juga muncul, tematik dan secara audience tuh udah tahu mana yang half baked, mana yang half ass dibikin aja, sama mana yang diperhatiin kualitas produksinya, kualitas ceritanya, tematik ceritanya. Jadi kepercayaan penonton Indonesia sama film Indonesia tuh udah jauh banget sekarang. Orang tuh udah mau ke bioskop milih film Indonesia. Dulu kan film Indonesia jelek pasti gitu kan, sekarang udah enggak gitu. Nah tapi gue pas Jumbo kemarin gue melihat bahwa gila, and then gue mencoba mencari gitu bahwa film semua umur tuh kurang banget. Film semua umur kurang banget, ya. Oke. That's a good point. Oke, terus? Sangat spread gitu. Yeah. Dulu ada Laskar Pelangi, Joshua, ada Petualangan Sherina. Terus ya terakhir ada Petualangan Sherina 2, ada Petualangan Menangkap Petir. Ada, cuman nyebar tuh jauh-jauh gitu loh. Ya kan? Sementara ya misalnya film dewasa udah banyak banget gitu. Nah, ya gue jadi kayak something popped inside me aja gitu. It's a calling aja gitu. Oh, gue bisa bikin ini, why don't I keep doing it gitu. Makanya selalu kalau ditanya, Mas Rian apakah akan selalu fokus di film anak misalnya gitu kan? Gue selalu merasa kayak apakah pertanyaan itu karena lu penasaran atau lu expect lu pengen storytelling gue tuh untuk film-film yang sebenarnya udah banyak yang bisa kayak gitu. Kalau gue kan ngerasa kayak ini ada apa sih Red Ocean apa sih? Red Ocean, Blue Ocean ya. Iya ya maksudnya ini dikit banget gitu. Sementara if I'm equipped with the knowledge, why don't I fokus di situ gitu. Nah, pas ngelihat Jumbo itu, gue melihat juga bahwa orang Indonesia banyak sekali yang inner child-nya jarang disentuh gitu kan. Karena pas Jumbo tuh ngelihat review, ngelihat ada orang nonton 16 kali gitu. 16? Gue nggak make sense. Gue tadi nggak lihat tiketnya. Beda-beda dan selalu di bioskop yang sama. Di Empire Jogja, luar biasa. Wow. Terus, ketemu nggak akhirnya sama orangnya belum? Belum. Terus itu, ya intinya gue kayak, nah Jumbo itu kan waktu hadir pertama kali emang key message-nya ini film untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita gitu. Nah, so I think that's the corridor in which sampai sekarang gue masih percaya kita masih butuh banyak cerita yang membahas itu gitu. Nah, ketika di challenge lagi, gue kan sama Visinema Studios gitu. Abis Jumbo apa nih gitu, karena terus gue ya merasa karena gue pengen occupy space itu. So ketika mencari cerita, ya gue inget bahwa gue pernah baca novel Nawila gitu. Dan ternyata Mbak Anggia baca, Mbak Novia baca, tapi kita bertiga sama-sama nggak saling bilang kalau kita tahu novel itu. Jadi ketika di sebuah ruang diskusi tercetus novel itu, kita semua langsung kayak iya gitu, kayak iya Nawila gitu. Karena Bu Reda Gaudiamo, menurut gue, she has a very clear understanding on how children think. The bukunya tuh tidak putting adults words inside a kid's mouth, tapi lensanya Wila tuh jernih banget ngelihat dunia tuh lu dan novelnya bukan dari sudut pandang orang ketiga. Nawila naik ke atas enggak gitu. Kayak dia aku gitu kayak dia melihat dunia dan bagaimana dia memelihara anak ayam, dia kasih nama anak ayam kuning kecil sekali, which is very sensoric gitu. Itu sangat, berarti kan dia nyebut spesiesnya, dia nyebut ukurannya, dia nyebut warnanya. Jadi bener-bener it's how she perceive the world gitu. Dengan dia membayangkan ikan bandeng ada banyak matanya, dengan full confidence dia tidak bertanya apakah ada, langsung bilang ke ibunya beliin bu gitu kan di kepala dia. Ini exist gitu. Jadi gue kayak, dan gue merasa, dan banyak hal yang gue waktu kecil tuh kayak gitu. Maksudnya, gue kira ketika orang udah jadi dewasa, lensa itu tuh mereka abaikan gitu. Oh ya, it is what it is karena gue waktu kecil. Tapi ada orang yang mau menceritakan itu lagi, gue merasa bukan relate ya. Oh my God, finally somebody validates
the way I think gitu. Dulu tuh gue, kalau Nawila kan bongkar radio ya. Kalau gue dulu lebih aneh lagi, bukan aneh sih, lebih tolol sebenarnya. Jadi dulu tuh gue selalu tidur siang jam 2. Nah, jam 4 sore itu ada satu acara di TV, gue lupa apa ya, tapi gue selalu nonton itu jam 4 sore. Suatu hari gue tidur siangnya bablas sampai jam 5. Acaranya kelewatan dong, gue sedih dong. Gue dengan dengan PD-nya, gue matiin itu TV, gue ambil semua jam di rumah gue puter balik ke jam 4, dengan keyakinan kalau gue nyalain TV-nya, ini akan tayang. Karena gue mengubah waktu menjadi jam 4. Jadi terus ya sama kayak ketika Nabila buka, ya nggak ada. Pas gue nyalain, ya bukan itu acaranya. And then I learn new things about the world gitu. From my pre-existing confidence itu gitu. Nah, gue kalau so far gue nge-decide Nawila karena itu. Gue nggak tahu berikutnya apa, tapi ya pertama gue punya kesamaan relevance nggak ya dengan apa yang mau diceritakan gitu. Lu tadi ngomong bahwa Indonesia tuh kekurangan film semua umur lu sebutnya. Iya. Itu tuh menarik sekali karena kita bukan ngomongin film anak. Iya. Kita ngomongin film semua umur. Iya. Terus ini nggak ada rating film anak kan? Hah? Nggak ada rating film anak. Rating umur coba. Benar juga. Iya. Tapi biasanya ketika kita ngomongin film semua umur, seringkali atau setidaknya di perspektif gue, itu film anak yang hanya menghibur anak, tapi tidak menghibur yang dewasanya. Terus ini moga-moga nggak apa-apa gue ngomong kayak gini. Lu keberatan nggak kalau gue ngomong film lain yang bukan film lu? Iya. Film udah nggak ada. Hah? Filmnya udah nggak ada, udah nggak di bioskop. Tapi tayang tahun ini. Tahun ini, nggak usah ya? Nggak usah deh. Oke. Intinya gini, ada film yang dipersepsikan sebagai film anak-anak, tapi yang dewasa ternyata seneng nontonnya. Ada film yang dipersepsikan untuk anak-anak, dewasanya nemenin, nggak seneng nontonnya. Menurut gue yang pertama lebih rumit. Yang pertama tuh yang dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Karena jatuhnya kayak Pixar gitu. Kita nonton apa ya? Jangan ngomongin Soul deh. Soul mah film orang dewasa ya. Iya. Misalkan ngomongin apa ya? Misalkan ngomongin Finding Nemo deh. Finding Nemo bukan Pixar ya? Pixar. Oh, Pixar ya. Finding Nemo. Makanya di review lu kemarin lu ngasih contoh Pixar tapi lu nyebut The Croods. Oh, The Croods bukan ya? Dia DreamWorks ya. Kalau kayak Maaf, pedantik. Finding Nemo kan anak-anak happy, tapi yang dewasanya juga nemu sesuatu di situ. Iya. Nah, film Nawila kan gitu juga. Iya. Gimana cara nanyanya ya? Nanti ya gue agak. Gimana caranya tuh? How do you write something for both? For all even? Gini. Gue tuh percaya ya. Lu tuh kan pernah anak. Anak lah kan jadi lu juga. Jadi sebenarnya lu tuh nggak technically berubah kayak Pokemon gitu. Lu nggak menjadi makhluk lain, tiba-tiba lu umur berapa jadi makhluk lain. Anak kecil sampai lu gede, lu akan selalu punya wants atau perasaan primal yang sama, tapi skopnya mungkin berbeda dan pemahaman lu akan perasaan itu juga berkembang. Tapi misalnya gini, lu pengen, gue lapar, gue pengen makan gitu. Anak kecil juga ngerasain itu. Lu kesel, pacar lu mutusin lu pergi sama cowok lain. Anak kecil bisa ngerasain itu juga. Bestie dia punya teman baru, dia main sama teman. Jelasnya sama. Tapi konteks dan skopnya beda aja gitu. Nah, so gua nggak pernah, kalau gue berasa apa yang dilakukan Finding Nemo, ini ya, gimana jawabnya ya? Gini. Gue aja nanyanya bingung. Nggak. Lu ngerti maksud gue kan? Gue paham gini. Aduh, tadi udah melewat. Gini, kadang kita merasa, gue nggak bilang orang pasti gitu ya, tapi maksudnya yang gue sadari kemudian gue tidak mau lakukan, mungkin gitu ya. Yang gue sadari, ya terus gue nggak mau lakukan adalah relatability tuh bukan apa yang tampak gitu. Misalnya kayak, gue nonton film ini, ih gila nih gue banget karena rambutnya sama gue. Bukan surface level. Gue bukan boneka koboi seperti Woody, tapi gue ngerti rasanya iri. It's ya tadi bahasa apa? Daleman ya. Kalau lo ngomong luaran sama daleman gitu. Gue bukan robot sampah seperti Wall-E, tapi gue tahu loneliness. Nah,
I think yang bikin film yang ternyata pas ditonton sama orang dewasa nggak asik karena mereka berasumsi ini yang disukain anak. Mereka berasumsi, oh anak jokesnya tuh ini, oh anak tuh mikirnya tuh kayak gini gitu. Itu kayak asumsi surface level menurut gua. Beda sama lu inget Ngejudge itu. Iya, ngejudge gitu maksud gua. Beda sama yaitu lu tidak apa sih istilah dulu make it simple but not simpler. Make it simple but not simpler. So misalnya Nawila talks about opening up to new ideas. Okay? Let's say kalau misalnya yang nulis cerita adalah Robert Langdon misalnya. Sorry, Robert Langdon siapa namanya? Dan Brown. Iya, Dan Brown. Robert Langdon karakternya. Oke, katakanlah temanya adalah opening up to new ideas. Ceritanya bisa dari kayak you're a devoted Christianity, tiba-tiba dia kayak oh ternyata bukan cuma Kristen ya, misalnya gitu. Skalanya gitu. Tapi idea yang sama, I don't make it simpler, I just make it simple. Nawila juga sama, nggak pisang. Ada pepaya ya? Gitu loh maksudnya. Iya. Ya gitu. Jadi I make it simple tapi the core story dan idea tuh nggak diminish gitu, nggak dikurangin gitu. Tapi itu kayaknya butuh kecermatan, kedewasaan juga sih untuk bisa melakukan itu. Sama Nutella sih tiap hari kayak. Nggak boleh nyebut brandnya. Nggak apa-apa juga. Lu bacanya Nutella apa Nutella? Nutella. Okay. Emang harusnya gimana? Nggak tahu. Menurut gua Nutella sih. Ada yang nanya Nutella. Bahkan gue baru denger, now it makes sense. Kalau ada yang nyebut Nutella. Iya kan. Gue baru kepikiran sekarang. Iya bener juga. Ada sama yang nanya kenapa baked itu baked tapi naked tuh naked gitu. Anyway. Ya. Ini pertanyaan penasaran aja, nggak nyambung sama filmnya. Kita kan kalau menyutradara, kalau menyutradara kan you create a world, and then you get to decide what's in the world. Everything is under the influence. Dan menyenangkan kan? Kadang-kadang menyenangkan. Lu frustrasi nggak kalau ngeliat dunia terus nggak banyak yang bisa kita influence dari dunia yang kita lihat? I mean living gitu kayak anjing frustrasi banget ya. Kalau di film, I can shape this world. Di dunia, I'm helpless gitu. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Director ngerasa kayak gitu nggak? Iya, tapi itu kan bukan hanya film. That's why art exists. What do you mean? Every art is because you need a place to express something that you can't find in the real world. That's interesting, karena gua berpikir film tuh seperti itu. Film lu tuh, menurut gua ya, is such an escape. Kayak happy gitu. Kayak gue masuk ke sebuah dunia yang, dunia ini happy sekali. Lucu, ada sedihnya, ikut bete, sempat ada betenya. Tapi gue suka banget ada di dunia ini. Gue bahkan immerse. Iya kelihatannya. Gue sempat ngomong kayaknya di review gue. Kalau gue ke Grand Indonesia, terus tiba-tiba gue ngeliat setnya, gue happy kayaknya. Gue pengen banget komentarin itu ke lu karena set kamarnya Nawila tuh keliling mall. Emang ya? Iya. Sekarang lagi di Bandung, terus kemana-kemana gitu. Anjir, gue kalau misalnya datang situ kayaknya gue ikut happy deh. Cuma untuk duduk di situ ada karena pojok kamar Nawila, terus lu bisa nulis apa di sticky notes, lu tempel gitu. kayaknya itu jadi lebih berasa setelah nonton ya daripada Iya. walaupun didesain untuk bikin orang nonton. Iya. Tapi setelah nonton orang jadi kayaknya pengen ke situ deh. Pertama kali Nawila tuh memperkenalkan bahwa akan ada filmnya tuh di JAF 2025. Itu cuma satu corner, meja dan kaleng kerupuk, tapi audiens tuh gue bikin setinggi Nawila. Jadi piringnya tuh Lucu gede. banget. Kaleng kerupuknya tuh gede dan lu tuh kalau mau ngambil kerupuk tuh emang harus agak jingjit gitu. Jadi kayak terinspirasi apa sih Toy Story Land. Jadi semuanya gede gitu kan. Tadi ngomongin apa ya? Gue ngomongin soal film itu tuh is such a wonderful escape. Gue ngomong gitu karena menurut gue trennya tuh kebanyakan realis filmnya. Ya nggak salah juga. Iya. Cuman lu hanya mau komentari bahwa umumnya Iya, jadi bukan escapism gitu. Iya, karena banyak orang pengen frustrasi sama dunia, pengen pergi ke sebuah tempat. Rasanya aneh gitu, frustrasi sama dunia, pergi ke sebuah tempat, dunia yang sama gitu. Iya. Jadi gua ngerasa, I guess what I'm trying to say is, I appreciate film yang lo bikin karena it helps me escape gitu. Dan gua nggak tahu apakah orang lain merasakan hal yang sama. Iya, katanya ada yang bilang, ada yang nggak nyadar tiba-tiba 118 menit udah lewat. Hah? Berapa terusnya? 118 menit. 2 menit from 2 hours.
Really? 2 minutes away from 2 hours, ya. Sumpah. Gue pikir 90. Gue pikir 90 menit. Mark 37 menit 51, ya semoga produsernya denger. Tapi it's a good sign lah. Ya. Nggak kerasa. Ya, ada juga yang bilang kayak agak kepanjangan gitu. Ada juga, ya, maksudnya variasi penangkapan juga. Ya, gue penasaran sekarang dari sisi bisnisnya. Business wise, what's going to happen with this IP? Gue lagi nulis skrip Nawila 2. Emang ada bukunya Nawila 2? Nawila bukunya ada 3. Lah, Lucu banget. Lu di ending lihat kan itu ada treatment kayak Avengers gitu di Nawila. Cerita Nawila akan berlanjut. Lu nonton film yang sama nggak sih? nonton, tapi gue nonton sampai itu ada di mana? Sebelum kredit kan shot terakhirnya adalah cangkang kepompongnya kosong. Terus gue fade ke black kan. Habis itu tulisan cerita Nawila akan berlanjut. Baru kredit. Gue nggak ngeh lagi. Oh, bukunya ada 3 sebenarnya. Bukunya ada 3. Dan alhamdulillah Bu Reda sudah merestui. Wow. Lanjut. Jadi people can assume there's going to be 2 more? I cannot confirm nor deny that. Anjay. Bagus gak jawabannya? Bagus jawabannya. Gue belajar dari Tom Holland yang goblok. Tom Holland yang selalu men-spoiler Avengers. Oke, jadi pada saat ini lu masih bisa nonton Nawila di bioskop-bioskop. Nonton ya, walaupun Iya. layarnya sudah berkurang signifikan, tapi Iya. masih ada. Masih bisa. Semoga di kota lu masih ada. Dan kebahagiaannya juga masih bisa lu nikmati. Gue tadi cerita sama Rian, dan mungkin Rian juga nonton di reviewnya. Waktu gue nonton, itu memang di bioskopnya bioskop yang kecil, tapi masih penuh. Dan itu tadi gue ngeliat bocah-bocah pada lompat-lompat gitu. Gue happy ngeliatnya. Dan sejauh yang gue ingat, karena gue sangat sensitif, nggak ada yang sempat buka handphone untuk sibuk sendiri gitu. Ada yang bilang ini analisa dari waktu kita jumbo ya. Ketika lu bawa anak lu nonton, gua misalnya say Minions or Frozen gitu. Oke, lapisan pertama visual, they are entertained. Dia bisa ngelihat gitu ya. Tapi dialogue wise, unless dia paham bahasa Inggris, ada lapisan task kedua untuk dia, yaitu dia harus baca subtitle. Gak semua anak, kalau yang usianya bacanya belum clear banget, dia harus bisa bagi antara gambar, sound, dan subtitle. Jumbo, karena sepanjang film itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa yang sehari-hari mereka itu, jadi mereka lebih immerse gitu. Dan mungkin Nawila pun juga seperti itu gitu. Karena apalagi ini 12 resep rempah KFC yang gue bagikan kan. Gue merasa ini masih asumsi gue, mungkin masih harus dibuktikan dengan riset lebih jauh. Gue merasa keputusan kreatif gue membuat Nawila bernarasi itu membuat anak mendengarkan temannya lagi cerita. Pagi ini aku mau ikut mak ke pasar. Dia kayak bukan dengerin orang dewasa cerita, dengerin ya gitu. Enggak, tapi dan juga bukan didongengin, bukan kayak pada suatu masa, enggak. It's just a friend of yours lagi cerita, this morning I like banana gitu. Kayak agak gue sebenarnya jujur, gue sedikit nyontek Dora buat Nawila. Tapi you see what I mean? Inspired by untuk bisa engage mereka gitu loh. Iya. Gitu. Oh iya, bener juga ya. Dora juga more or less approach-nya similar. Mungkin Nawila harus gitu ya. Apakah kamu lihat pisang? Terus dia diem. Beatnya Gilbas. Iya, betul. Nah, anyway, nontonlah Nawila yang harusnya masih ada di bioskop. Rian Adriandi baru saja menginformasikan bahwa kemungkinan akan ada lanjutannya, besar kemungkinan akan ada lanjutannya, sehingga investment yang dilakukan terhadap film Nawila yang sekarang akan pay off juga nanti ketika ada kelanjutannya. Mungkin jaraknya 1-2 tahun? Iya, karena itu bedanya live action sama animasi. Di animasi, Don tidak tambah besar. Luisa tambah besar. Gue harus cepet-cepet syuting. Bener sebelum juga dia ya. tambah besar. Tiba-tiba ntar dulu. Mana cepet lagi? Tiba-tiba dulu puber kan. Lucu banget lagi. Sikilku masih bisa muni, Wila. Gak usah gitu deh. Waktu gue nonton Jumbo, si siapa namanya? Siapa Putirai? Prince Putira ya? Iya. Prince Putira yang promo, bukan Prince Putira yang sama yang lagi VO. Iya, jauh banget. Gue ngerasa, numbuhnya cepet banget ya. Parah. Iya, berarti Luisa mesti dikejar. Tapi gue berterima kasih sekali Rian Adriandi sudah membuat sebuah film yang sangat. Ada sesuatu yang penting yang gak gue tanyain, yang mau lo sampaikan? Enggak sih. Nggak ada? Nonton aja. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Bye-bye.